Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini kali kedua kita bertemu via Zoom ya? Ya. Oke. Kalau begitu, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Saya bermanfaat untuk kalian. Amin. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Amin. Amin toh. Doa ada dalam hati kok. Ini Ibu prasasti terlebih dahulu ya. Ibu lihatnya dari partisipannya. Bella Vista. Belum bisa. Bella Vista. Dalam buku. Oke. Latifa Nurmutia. Hadir. Aku Lalu dalam mau. Lola Cahya. Saya. Wafik Ais Maulide. Hadir, Bu. Esti Maksiro. Hadir, Bu. Masuk. Satu lagi Dede Karisma. Hadir, Bu. Ya, ada yang dipanggil. Belum. Ada semua. Dah. Kemarin kita Mega biasanya gabung. membahas mengenai teks editorial secara umum ya. Ya. Ada yang masih ingat ya, Ya. apa itu teks editorial? Teks yang berisi argumentasi. Oke, ada lagi. Teks. Lupa. Oke. Kalau jenisnya, ingat ya? Bu. Lupa, Bu. Buka buku dulu. Interpretatif editorial. Interpretatif editorial, lalu Kontroversial editorial. oke. Terus, Explanatory editorial. oke. Terus, kemarin kalian juga sudah menganalisis struktur ya. Ya. Ibu mau cerita sedikit. Jadi kemarin ketika mengoreksi analisis kalian itu, ada beberapa teman kalian itu yang mengumpulkan hanya teksnya, jadi tidak ada analisisnya. Ada lagi yang teksnya sama juga. Ada juga yang teksnya itu dari internet sudah ada pembahasannya juga. Ini tesis, ini argumentasi, ini penegasan ulang. Itu sih. Dan beberapa juga sudah ibu komentari yang memang kurang-kurang disuruh melengkapi. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaan dari teks editorial. Ibu akan share screen. Lihat. Terlihat tidak? Belum. Dah. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaan teks editorial dan juga membahas sedikit mengenai bagaimana cara membuat teks editorial yang benar. Nah, kita langsung saja karena tadi kita sudah membahas mengenai yang umum seperti jenis,
pengertian, ciri-ciri, juga fungsi. Nah ini kaidah kebahasaannya ada 4. Yang pertama menggunakan kalimat retoris. Jadi kalimat retoris itu adalah kalimat yang sebenarnya di dalamnya tidak ada jawaban. Dan kalau untuk editorial sendiri itu lebih untuk merangsang pembaca untuk merenungkan suatu masalah lebih dalam. Contoh gampangnya seperti ini. Kalau kalian lihat teman kalian makan dari jauh, lalu kalian dekat ke mereka, lalu kalian tanya, lagi makan. Padahal kan kalian tahu kalau mereka lagi makan. Jadi itu contoh mudah dari kalimat retoris itu sendiri. Bisa dipahami? Ya. Oke. Lalu yang kedua ada penggunaan kata-kata populer. Kata-kata populer ini maksudnya kata-kata yang mudah dipahami, yang bisa nantinya tuh bisa dimengerti oleh masyarakat. Nah ini mau tanya dulu. Kalian lebih pilih mana? Filter atau penyaring? Apa, Bu? Filter atau penyaring? SMA. Filter. Filter. Lebih mudah dipahami yang mana? Filter atau penyaring? Filter. Filter. Ya. Kalau reboisasi dengan penerapan kembali, kalian lebih mudah memahami yang mana? Reboisasi. Revisasi. Tapi untuk teks editorial sendiri, penggunaan kata-kata populer itu lebih banyak digunakan untuk seperti penanaman kembali. Jadi mereka lebih suka menulis penanaman kembali daripada reboisasi. Terus lebih suka menggunakan pencitraan, terkaget-kaget. Jadi intinya itu kata-kata populer itu adalah kata yang lebih mudah dicerna oleh halayak masyarakat. Karena jadi ketika membaca mereka itu nggak harus mencari reboisasi itu apa sih? Atau ketika mereka ada kata filter di situ mereka harus nyari kata filter itu apa. Jadi mereka para penulis teks editorial ini lebih sering menggunakan kata-kata seperti penanaman kembali. Kalau filter itu kan berarti penyaring. Yang nomor 2 mudah dipahami? Atau ada yang ingin ditanyakan mengenai nomor 2? Bisa. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini banyak menggunakan kata ganti penunjuk tempat atau peristiwa waktu. Jadi ketika tempat kalian itu menceritakan tempat, nah nanti di kalimat selanjutnya atau paragraf selanjutnya itu tidak pakai kata tempat itu lagi, tetapi menggunakan kata-kata ini, itu, kesini, begitu. Jadi ini seperti apa ya, mengefektifkan kata kalian. Jadi kalian tidak berulang-ulang mengatakan di Jogja, nanti di kalimat selanjutnya di Jogja lagi, nanti di kalimat selanjutnya di Jogja lagi. Jadi mereka mengganti dengan kata ini, itu, kesini, begitu. Ini contohnya, contoh kecilnya. Lalu yang keempat itu banyak menggunakan kata hubung atau konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas ini adalah sebab akibat. Jadi ketika kalian membahas kemacetan ini kan sebabnya. Nah akibatnya apa nih dari kemacetan itu? Jadi mereka menggunakan sehingga, karena, sebab, oleh sebab itu. Seperti ketika kalian menceritakan penebangan hutan itu sebabnya. Nah akibatnya apa? Penebangan hutan itu sangat menunjukkan sehingganya ini disebut kondisi kausalitas, sehingga menyebabkan banjir, longsor, dan sebagainya.
Nah, dari kaidah kebahasaan yang kita bahas hari ini, adakah yang ingin bertanya? Enggak. Sudah paham? Insya Allah. Oke. Nah, Insya Allah, Bu. karena nanti kalian akan menciptakan teks editorial. Jadi Ibu membahas sedikit mengenai cara membuat teks editorial. Ibu memilih empat cara ini karena menurut Ibu lebih mudah, dan semoga kalian juga nantinya akan lebih mudah untuk mengerjakan ini, membuat teks editorial kalian sendiri. Caranya ada 4. Yang pertama ada memilih, atau bahasa Inggrisnya itu selecting. Memilih ini adalah langkah yang pertama, yaitu memilih isu-isu hangat yang akan diangkat ke dalam tulisan. Jadi memang kalian ketika membuat teks editorial ini harus benar-benar memilih isu yang sedang banyak dibicarakan akhir-akhir ini, dan tidak bisa untuk flashback terlalu lama. Jadi kalau kalian membahasnya tahun 1968 itu sudah tidak bisa untuk dipakai sebagai isu yang hangat gitu. Jadi kalau isu-isu hangat contohnya apa? Demo. RUU. Oke, ada lagi. Cipta kerja. Kalau menurut kalian COVID itu isu hangat ya? Ya. Nggak tahu. Iya. Tadi siapa yang jawab iya? Saya. Kenapa COVID itu masih isu hangat? Padahal kan sudah dari lama, sudah dari kalian kapan di rumah study from home dari kapan? Maret. Maret. Padahal dari Maret sampai ini Oktober. Kenapa masih bisa disebut isu hangat? Karena masih terjadi. Ya. Masih disebut-sebut terus. Kasusnya semakin naik gitu ya. Masih banyak yang kena. Oke. Lalu itu juga bisa COVID karena setiap minggunya atau setiap harinya itu kan pasti diupdate jumlah kasus dari COVID itu sendiri. Lalu yang kedua itu mengumpulkan atau collecting. Jadi seperti kemarin ya, kalau dari teks editorial kan ada argumen. Argumen itu kan tidak valid kalau tidak pakai data. Nah, makanya ada yang namanya ketika membuat itu namanya mengumpulkan atau collecting. Maksud dari pengumpulan ini adalah mengumpulkan berbagai data yang dapat memperkuat argumen dan opini yang akan disampaikan agar editorial lebih dari sekedar opini. Jadi ketika kalian membuat, pastikan data-data yang kalian cari itu benar-benar bisa memperkuat argumen kalian, dan kalau bisa cari yang valid, karena kan biasanya ada hoax yang berkeliaran di sekitar kita ya. Jadi kalian ketika membuat teks editorial bagian argumen, kalian harus menemukan data-data yang valid, data-data yang kuat, data-data yang dia tidak hoax, untuk nantinya tidak akan dipertanyakan lagi tulisan kalian. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada mengaitkan atau connecting. Jadi mengaitkan ini itu menghubungkan data dan argumen hingga mendiskusikannya dengan seluruh anggota redaksi ketika editorial mewakili media secara keseluruhan, bukan opini pribadi. Nah, teks editorial ini biasanya di-upload atau diunggah di media massa. Jadi kemarin kan Ibu minta kalian untuk mencari di media massa atau media massa secara fisik atau secara internet. Nah, gunanya itu nantinya akan dikirim ke media massa, yaitu melalui diskusi dengan anggota redaksi terlebih dahulu. Jadi apakah tulisan kalian ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, dan mereka akan mendiskusikannya dengan
melihat data-data kalian, opini-opini kalian, apakah semuanya valid, apakah semuanya itu memang benar-benar data yang ada di tulisan tersebut atau topik yang sedang kalian unggah. Lalu yang terakhir itu ada memperbaiki. Jadi ketika nanti diunggah itu kan memang harus diperbaiki terlebih dahulu ya, perbaiki atau koreksi dengan cara membaca secara menyeluruh yang memastikan tidak ada dalam ketepatan isi, tidak ada kesalahan dalam ketepatan isi, struktur dan kaidah kebahasaan. Jadi nanti ketika akan diunggah di media massa atau media massa secara fisik atau internet, tulisan kalian ini akan dikoreksi terlebih dahulu. Apakah nanti ada data-data yang kurang atau kurang tepat atau strukturnya tidak ada, mungkin terlalu banyak tesis, tidak ada argumen, atau kaidah dari kebahasaannya belum mencukupi seperti itu. Jadi tidak gampang karena teks editorialnya adalah salah satu tulisan yang harus dipertanggungjawabkan karena memuat data-data yang sudah kalian kumpulkan. Dan nantinya akan dijadikan sebuah tulisan bernama teks editorial. Nah, dari ini apakah ada yang ingin bertanya mengenai kaidah kebahasaan atau cara membuat teks editorial itu sendiri? Tidak ada. Tidak ada. Tidak. Oke, kalau begitu Ibu minta Mbak Lola Cahya untuk menyebutkan satu kaidah kebahasaan dari teks editorial. Saya. Ya. Apa, Bu? Satu apa? Kaidah dari teks editorial sendiri. Satu aja menyebutkan. Banyak menggunakan kata ganti, petunjuk tempat, peristiwa waktu. Oke. Banyak menggunakan kalimat retoris. Kalimat? Retoris. Oke. Lalu? Menggunakan kata-kata populer. Kalau kata-kata populer itu menurut Mbak Lola sendiri itu seperti apa? Apa ya? Apakah kata viral itu bisa disebut kata populer? Bisa. Kenapa? Karena populer. Sering disebut. Karena banyak yang termasuk menggunakan populer. kata-katanya. Banyak yang menggunakan kata-kata itu. Oke. Tapi tahu tidak kalau viral itu artinya apa sih? Terkenal. Terkenal. Ada lagi? Menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Oke. Lalu untuk cara membuatnya sendiri, ada yang bisa, Mbak Wafik? Makasih ya Mbak Lola ya. Ya. Mbak Wafik bisa menyebut syaratnya? Berapa? Semua apa satu? Semuanya boleh. Memilih, terus mengumpulkan, yang ketiga mengaitkan, yang keempat memperbaiki. Kalau memperbaiki itu seperti apa? Dijelaskan. Gimana, Bu? Memperbaiki itu maksudnya apa? Membaca ulang data dan argumen yang akan ditulis. Kalau oke, ini yang jawab siapa nih?
Latifah, ya. Ya, oke, makasih ya, Mbak Mutia. Pak, Ibu mau tanya ke Mbak Siti Karisma. Iya, Bu. Kenapa? Bisa menyebutkan cara membuat teks editorial nih? Enggak. Pertama, memilih. Terus yang kedua, mengumpulkan. Ketiga, terus mengaitkan. Terus terakhir, memperbaiki. Oke, terima kasih ya Mbak Siti Karisma. Lalu Sama-sama, Bu. Mbak Fik Ais Maulida. Sudah ada ya? Sorry. Fik, Mbak Fik. Fik. Mikrofonmu rekesnya Fik. Oh, baik. Wes ora kok. Kalau Mbak Dela Rizka, Del, aja mangan wis Del. Mbak Dela, Badel. Belum. Mbak Dela. Dalam. Kalau kan tadi kan cara membuatnya salah satunya adalah mengumpulkan ya. Bisa dijelaskan tidak mengumpulkan itu seperti apa? Mengumpulkan data-data yang atau isu yang ada di web. Begitu, berarti mengumpulkan data ya? Atau mengumpulkan isu-isu? Ya sama aja. Oke. Ya dua nih. Kalau mengangkat isu-isu yang hangat itu masuknya kemana? Memilih, mengumpulkan atau gimana? Memilih. Apa, Bu? Memilih atau mengumpulkan? Memilih. Oke. Jadi ada yang ingin ditanyakan nggak? Enggak, Bu. Jadi lagi ya, kalau yang namanya kaidah kebahasaan teks editorial itu dia memakai kata-kata populer, jadi kata-kata yang memang gampang untuk dipahami untuk khalayak umum. Lalu dia menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris ini kalau dalam keseharian kita itu biasanya kalimat atau pertanyaan yang sebenarnya tidak berhubungan atau editorial ini dipakai untuk sebagai agar pembaca ini lebih mendalami isu yang sedang dibahas oleh penulis. Lalu dia juga menggunakan kata kunci tempat atau peristiwa waktu seperti itu, kesini atau begitu. Lalu yang terakhir dia menggunakan konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Nah, sedangkan untuk membuat teks editorial itu ada 4. Dia yang pertama itu memilih isu terhangat. Jadi memang yang dipilih itu isu-isu yang sering banyak dibicarakan orang-orang. Lalu yang kedua mengumpulkan itu adalah tugas atau langkah selanjutnya, mengumpulkan bukti-bukti atau data-data yang konkret yang memang bisa dipertanggungjawabkan oleh si penulis nantinya. Lalu yang ketiga ada mengaitkan atau connecting, itu mengaitkan data dan argumen sehingga nantinya bisa didiskusikan dengan anggota redaksi, dan nantinya tulisan kalian itu akan didiskusikan, bisa terbit atau bisa diunggah di media massa secara fisik atau internet atau visual. Lalu yang terakhir itu memperbaiki sebelum nantinya diunggah atau ditampilkan, itu apakah tulisan itu memang benar-benar tidak ada kesalahan dari struktur, kaidah kebahasaan, atau dari
Berdasarkan dari isi struktur kaidah kebahasaan, itu termasuk isu yang kalian angkat itu apakah memang sedang dibicarakan banyak orang atau tidak. Seperti itu. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Berarti itu kan harus yang dibicarakan, Bu. Iya, Kalau enggak bisa. nggak bisa. Karena kan pasti sudah ada yang menulis hal itu dan kalian harus mencari lagi atau mencari hal-hal yang memang isu-isunya itu banyak dibicarakan orang-orang. Oh ya. Oke. Ada lagi? Iya. Kalau begitu, Ibu cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah berpartisipasi dalam kelas Ibu. Semoga ilmu yang Ibu berikan itu bermanfaat untuk kalian. Amin. Amin. Oke. Sekaligus nanti sih sebenarnya mau partisipasi, tapi Ibu mau mengucapkan terima kasih karena sudah diterima dengan baik sama kalian, sama kelas 12 OTKP 1. Nanti masa depan sudah tidak mengajar kalian. Jadi kalian nanti akan diajar atau diambil kembali oleh kita. Kapan, Bu? Jangan lupa, karena di situ itu memang harus diingat. Ini azan apa tuh ya Allah? Mantap banget. Oke, sudah ya. Kalau begini, Ya. tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.